Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan, tonton terus MyFile channel video yang menarik, bantu subscriber, like, comment, share. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan. Suatu hari, dia berencana untuk menjual sang raja yang kala itu bernama Khalifah Harun ar-Rasyid. Alasannya sendiri karena Khalifah tersebut pantas dijual menurutnya. Akibat rencana tersebut lantas Abu Nawas menghadap Khalifah Harun ar-Rasyid seraya berkata, "Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia." Mendengar hal itu, Khalifah tersebut menjawab dengan rasa penasaran, "Apa itu wahai Abu Nawas?" "Sesuatu yang hamba yakin tidak pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia." "Oke. Kalau begitu cepatlah ajak saya ke sana untuk menyaksikannya." Abu Nawas memang terkenal sebagai sosok yang selalu membuat orang penasaran akan sesuatu. Karenanya, ia kembali berkata, "Tapi Baginda." "Tetapi apa?" jawab sang raja yang sudah tidak sabar dengan apa yang akan ditunjukkan oleh Abu Nawas. "Oke, Baginda. Jadi begini, Baginda harus menyamar sebagai rakyat biasa, supaya orang-orang tidak banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu." Sang raja yang sudah sangat penasaran lantas mengiyakan anjuran Abu Nawas. Ia bersedia menyamar sebagai seorang rakyat biasa dan keduanya pergi ke sebuah hutan. Sesampainya di sana, Abu Nawas mengajak mendekat ke sebuah pohon yang rindang dan memohon kepada sang raja untuk menunggu di situ. Lalu, Abu Nawas menemui seorang badui yang merupakan penjual budak. Ia mengajaknya untuk melihat calon budak yang ingin dijual, namun Abu Nawas mengaku tak tega menjual budak di depan matanya langsung. Ia mengaku budak tersebut merupakan temannya. Setelah dilihat dari kejauhan, badui tersebut merasa cocok dengan orang yang ingin dijual Abu Nawas. Usai kesepakatan terjalin beserta kontrak, Abu Nawas mendapat beberapa keping uang emas. Sang raja yang tidak tahu menahu terus menunggu Abu Nawas. Sayangnya, beliau justru tak kunjung menampakkan dirinya. Malahan terdapat seorang penjual budak yang menghampiri raja. "Siapa engkau?" tanya raja. "Aku adalah tuanmu sekarang," ujar badui tersebut yang menghampiri sang raja tanpa mengetahui bahwa yang ada di depannya sekarang merupakan seorang raja. "Apa maksud perkataanmu tadi?" jawab sang raja dengan wajah yang memerah. Dengan enteng, penjual budak itu mengeluarkan surat kuasa seraya menjawab, "Abu Nawas telah menjualmu kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya." "Apa? Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" "Ya," jawab sang badui dengan nada membentak. Merasa makin geram, sang raja lantas berkata, "Tahukah engkau siapa sebenarnya diriku ini?" "Tidak." "Itu tidak penting dan tidak perlu," ujar sang badui singkat. Ia kemudian menyeret bahu budak barungnya ke belakang rumah. Sesampainya di sana, badui tersebut memberikan parang kepada Khalifah Harun ar-Rasyid dan memintanya untuk membelah serta memotong kayu. Melihat tumpukan kayu yang banyak, sang raja memandangnya dengan ngeri, apalagi beliau harus membelahnya. Sayangnya, sang raja tidak mampu membelah kayu tersebut dengan baik. Malahan, ia menggunakan bagian parang yang tumpul ke arah tumpukan kayu. Sang badui kemudian memarahi Khalifah Harun ar-Rasyid. Dengan begitu, si raja membalik parangnya sehingga bagian yang tajam mengarah ke kayu dan berusaha membelahnya. Menurutnya, pekerjaan tersebut terasa aneh. Dalam hati ia bergumam, seperti inikah derita orang-orang miskin demi mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras lebih dulu. Badui tersebut kerap memandang Khalifah Harun ar-Rasyid dengan tatapan heran dan berujung marah. Dirinya merasa menyesal telah membeli seorang budak bodoh. Si raja lalu berkata, "Hei badui, semua ini sudah cukup, aku tidak tahan." Mendengar hal itu, sang badui semakin marah. Ia lalu memukul raja seraya berkata, "Kurang ajar kau budakku. Kau harus patuh kepadaku." Khalifah Harun ar-Rasyid yang tidak pernah disentuh oleh orang lain tiba-tiba menjerit keras akibat pukulan dengan kayu yang dilakukan oleh si badui. Karena tidak kuat, ia lalu berkata sambil memperlihatkan tanda kerajaannya, "Hai badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun ar-Rasyid." Melihat hal itu, sang badui langsung menjatuhkan diri sambil menyembah sang raja yang habis dipukulnya. Walau begitu, sang raja mengampuninya karena si badui tidak tahu menahu mengenai dirinya yang merupakan seorang raja. Sementara itu, Khalifah Harun ar-Rasyid sangat murka kepada Abu Nawas dan ingin segera menghukumnya.
Berikut ini adalah kisah Abu Nawas yang mati hanya karena untuk mengecoh Raja Harun al-Rasyid. Raja memang kesal dengan Abu Nawas sehingga memerintahkan pasukan untuk menangkapnya. Kisahnya bermula saat Abu Nawas diburu oleh para prajurit untuk ditangkap. Sebab Abu Nawas sudah menjual Baginda Raja sebagai budak pada orang lain. Atas perbuatan itu, Baginda Raja murka dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Namun, cerdiknya Abu Nawas, dia telah hilang entah kemana karena tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Prajurit mendatangi rumahnya, namun karena tidak ada, para prajurit pulang, Abu Nawas pun baru berani pulang ke rumah setelah tidak ada prajurit. Setiba di rumah, istrinya menyampaikan bahwa tadi ada pasukan kerajaan yang sedang mencari Abu Nawas. Abu Nawas pun bercerita bahwa dirinya telah menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak. Sang istri kaget dan bertanya, mengapa Abu Nawas melakukan itu? Agar raja tahu bahwa di negerinya ada praktek jual beli budak, padahal jadi budak itu sengsara, jawab Abu Nawas. Sang istri pun memahami bahwa niat Abu Nawas baik, namun hal itu membuat Baginda Raja marah. Abu Nawas bertanya pada istrinya, apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasyid kepadanya? Tentu saja, akan dihukum berat. Abu Nawas mulai berpikir cara mengatasi hal itu lalu masuk ke dalam kamar mandi. Dia mengambil wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Setelah itu, dia berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda Raja datang. Namun, beberapa saat kemudian, tetangga Abu Nawas geger. Karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. Suamiku mati, kata sang istri. Kabar tersebut akhirnya terdengar ke seluruh daerah hingga terdengar oleh Baginda Raja. Raja yang sebelumnya marah, kini mulai lunak karena mengingat Abu Nawas adalah orang yang cerdas dan menyenangkan Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pegawai serta seorang tabib istana menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas dan memberi laporan bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Raja yang sebelumnya marah, kini mulai lunak karena mengingat Abu Nawas adalah orang yang cerdas dan menyenangkan Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pegawai serta seorang tabib istana menuju rumah Abu Nawas. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Raja bertanya kepada istri Abu Nawas apa pesan terakhirnya. Abu Nawas memohon Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya dunia akhirat di depan rakyat. Kata istri Abu Nawas, baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas. Aku kabulkan, kata Raja. Selanjutnya, jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Raja berkata, wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat. Dan kalianlah sebagai. Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras mengucapkan rasa syukur. Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertumbukan dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda keder juga. Kau sebenarnya mayat hidup atau memang hidup lagi? Tanya Baginda Raja penasaran.